Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Herwardoyo, NIM 1803060022. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang uji regresi. Pengertian uji regresi. Regresi adalah metode untuk menentukan hubungan suatu variabel dengan yang lain untuk melihat seberapa besar pengaruhnya. Regresi merupakan rumus yang bisa digunakan untuk menganalisis data dari yang sederhana sampai yang jumlahnya begitu banyak atau kompleks. Rumus regresi terbagi menjadi dua, yaitu linear sederhana dan regresi berganda. Regresi linear sederhana digunakan untuk satu variabel bebas dan satu variabel yang dependen atau terikat. Sedangkan regresi yang berganda, variabel yang dimilikinya bisa lebih dari satu. Untuk fungsinya sendiri, uji regresi memiliki fungsi yang pertama, memperbaiki kesalahan. Memperbaiki kesalahan itu dimaksud adalah memperbaiki kesalahan ini dapat berhubungan dengan keputusan yang diambil untuk bisnis sebelum diaktualisasikan. Keputusan itu dapat dihitung dulu untuk mengetahui hasilnya. Apabila hasilnya keliru, maka bisa diperbaiki. Yang kedua, itu memperkirakan masa depan. Ini maksudnya untuk memperkirakan masa depan yang berhubungan dengan peluang. Rumus ini juga sering digunakan untuk mencoba apakah peluang yang ada dapat diambil atau tidak. Lalu yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Rumus regresi juga dapat digunakan supaya operasional bisnis lebih efisien dan menghasilkan output yang diinginkan. Lalu yang keempat, memberikan insting baru, yaitu dapat memberikan pengetahuan terbaru untuk Anda. Misalnya, Anda ingin mengetahui stok produk yang harus disediakan ketika masuk musim ramai pembeli yang belanja di waktu tertentu. Lalu ada manfaat uji regresi. Manfaat uji regresi yang pertama, menunjukkan hasil rata-rata dan nilai hubungan variabel yang dihitung berdasarkan variabel bebasnya. Lalu yang kedua, untuk menguji hipotesis yang ingin diketahui hasilnya oleh penguji. Untuk rumusnya, uji regresi dengan model regresi linear, rumusnya Y sama dengan A tambah BX. Keterangan Y sama dengan variabel terikat, X variabel bebas, yang A merupakan konstantan, yang B merupakan koefisien regresi. Sedangkan untuk rumus regresi berganda, yaitu Y sama dengan A tambah BX1 tambah CX2 tambah DX2, dan seterusnya. Keterangannya, Y sama dengan merupakan variabel terikat, X1, CX2, X3 variabel bebas, sedangkan yang A merupakan konstantan, dan B, C, D adalah koefisien regresi. Contoh kasusnya atau contohnya, seorang peternak ingin meneliti tentang pengembangan terhadap volume penjualan pada ternak sapi potong. Dari pernyataan tersebut didapat variabel dependen sama dengan Y dan variabel independen sama dengan X. Data-data yang didapat ditabulasikan sebagai berikut. Ini contoh kasus kita mengambil data tentang penjualan terhadap volume penjualan pada ternak sapi potong. Yang nomor 1, biaya promosi 12. Lalu volume penjualannya 56. Yang kedua, biaya promosi 14, volume penjualannya 62. Yang ketiga, biaya promosi 13, volume penjualannya 60. Baru yang keempat, biaya promosi 12, volume penjualannya 61, hingga seterusnya. Setelah kita masukkan ke tabel, dari hasil perhitungan didapat
konstas atau biaya promosinya yaitu 1,238. Untuk konstasnya 45,286. Untuk standar error mendapatkan nilai 11,809. Sedangkan untuk biaya promosi di standar error 872. Dan untuk betanya biaya promosi mencakup 449. Dan untuk konstas T-nya 3,834, biaya promosi 1491. Dan untuk SIG-nya konstannya bernilai 005 dan biaya promosi 190. Dari hasil perhitungan didapatkan dengan memakai rumus Y sama dengan A ditambah BX. Konstan A sama dengan 45,286. Koefisien regresi atau B sama dengan 1,238. Dan untuk T hitung sama dengan 1,419. Selanjutnya yaitu menganalisis signifikasi pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. Jika ditetapkan hipotesis sebagai berikut, H tidak dapat pengaruh secara signifikan antara biaya promosi dengan volume penjualan. Dan yang H ada pengaruh signifikan antara biaya promosi dengan volume penjualan. Dengan menggunakan tingkat signifikan 5%, pengujian dua sisi dan derajat kebebasan atau DF sama dengan N dikurang K dikurang 1. Dengan N 10, K 1, dan dikurang 1 sama dengan 8. Di mana N adalah jumlah data dan K adalah jumlah variabel independen. Maka diperoleh T tabel sebesar 2,30600. Cukup sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.